Selamat sore Bu Maya. Selamat sore Pak Budi. Iya, saya datang ke sini untuk pendampingan individu yang pertama Bu ya. Saya akan banyak bertanya, Ibu jawab secara singkat saja. Oke, baik Pak. Selama proses pembelajaran selama 1 bulan terakhir ini apa yang dirasakan? Selama sebulan ini saya merasakan bahwa sebenarnya siswa-siswa yang kita ajar atau murid-murid yang kita ajar itu perlu diberlakukan khusus. Kenapa? Karena mereka adalah pribadi yang unik yang memiliki sesuatu yang berbeda satu dengan lain, sehingga kita harus memperlakukannya secara adil. Kita harus memanusiakan manusia pastinya, menganggap mereka ada tentunya. Kendala selama pembelajaran daring gimana Bu? Ada kendala apa Bu? Selama pembelajaran daring, kendalanya ya seperti yang dialami beberapa orang adalah terkait dengan jaringan yang biasanya memutus interaksi kita satu dengan lain, Pak. Bisa jelaskan situasi di sekolah ini? Selama pembelajaran, situasi itu situasi secara keseluruhan. Iya, keseluruhan. Ada berapa kelas, ada berapa rombel? Sekolah kami kebetulan ada 23 rombel, kelas 10 sampai kelas 12, yang kondisi saat ini sekolah sedang direnovasi sehingga kelas 10 dan 12 masuk pagi dan kelas 11-nya masuk siang. Seperti itu, Pak. Apa ada siswa yang APK? Tidak ada sih sejauh ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, rencana tindak lanjut setelah pendampingan sebelumnya apa? Rencana tindak lanjutnya adalah lebih menguatkan diri sama prinsip-prinsip KHD ya, yang memang menginspirasi kita untuk menjadi guru yang sesungguhnya untuk murid-murid kita. Pencapaian terakhir setelah mengikuti modul 1.1, 1.2 apa? Pencapaiannya adalah memang merasakan benar-benar siswa ini bukan hanya diajarkan secara pengetahuan, tapi memang ketika kita melihat keberadaan mereka dengan kondisi mereka masing-masing, jadi merasa bahwa kita juga harus memahami dari sisi mereka untuk bisa menumbuhkan mereka mau menjadi apa kelaknya seperti itu. Berikutnya berhubungan dengan kepala sekolah. Bagaimana kepala sekolah menanggapi aksi nyata yang Ibu lakukan selama menjadi CGP? Ya, kepala sekolah melihat aksi nyata yang kita lakukan memberikan respon yang baik dan sangat mendukung, dan bahkan mengajak supaya kami atau saya untuk mengajak guru-guru lain untuk mengikuti program guru penggerak ini. Untuk kepala sekolah sendiri, apakah dalam pembelajaran kan berhubungan masih dalam proses KBM ya? Apakah ada dukungan tertentu? Ya, sama KBM dukungannya pasti ada melalui fasilitas yang diberikan agar menunjang saat pembelajaran. Ini sangat diperhatikan oleh kepala sekolah karena bagaimanapun agar pembelajaran ini bukan hanya guru yang menjadi sentral, tapi dengan fasilitas yang diberikan murid juga jadi lebih menarik dan semangat dalam pembelajaran. Bagaimana kepala sekolah melihat perubahan proses pembelajaran yang dilakukan selama menjadi CGP? Ya, yang dilihat kepala sekolah adalah saya sebagai guru ada perubahan di arah memperlakukan para siswa, di mana semakin memiliki komunikasi yang baik pada para siswa dan semakin mengerti apa sih sebenarnya kebutuhan para siswa kita yang notabene bukan hanya pengetahuan saja. Terus melihat dari ke proses belajarnya Ibu, apa yang perlu ditingkatkan oleh kepala sekolah? Menurut kepala sekolah, pembelajaran saya sudah lakukan, saya harus terus meningkatkan metode-metode apa saja yang lebih sesuai dengan zaman sekarang, yang mudah diserap oleh para siswa, dan juga saya diharapkan lebih lagi meningkatkan kemampuan dalam teknologi seperti itu. Berhubungan dengan teman sejawat, bagaimana tanggapan teman-teman Ibu mengenai aksi nyata Ibu selama proses CGP? Iya, dengan teman sejawat banyak sekali yang mendukung sebenarnya untuk aksi nyata yang saya lakukan, walaupun tidak sedikit juga yang merespon biasa-biasa saja atau tidak merespon. Tapi semua itu saya rasa hal positif yang membuat saya lebih berkembang lagi. Selama mengikuti pembelajarannya ini, apakah ada sesuatu unek-unek dari teman sejawat bahwa melihat ada perubahan pada proses belajar yang Ibu lakukan atau tidak? Iya, kalau dari segi proses pembelajaran, teman-teman sangat melihat dan sangat tertarik juga, dan banyak menanyakan hal-hal yang bagaimana cara itu bisa dilakukan. Artinya bisa dilihat bahwa sebenarnya memotivasi teman-teman yang lain juga untuk mengembangkan pembelajaran mereka. Bagaimana Ibu memotivasi teman-teman agar tertarik untuk mengikuti proses belajar seperti itu? Ya, motivasi saya biasanya
saya awali dengan sharing kendala-kendala masalah yang dihadapi sama anak, lalu di situ saya mulai menjelaskan bahwa ini anak-anak ini bukan hanya kita memberikan pengetahuan loh, tapi kita harus menyentuh hatinya, sehingga dengan menyentuh hatinya melalui metode-metode yang kita lakukan, justru anak-anak justru jadi lebih tertarik mengikuti pembelajaran kita. Berikutnya itu pertanyaan berhubungan dengan umpan balik pada siswa. Bagaimana Ibu memposisikan diri dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas? Iya, saya memposisikan diri pada saat belajar di kelas adalah sebagai fasilitator, di mana saya bukan hanya narasumber utama yang mereka bisa dengarkan, tapi saya menyajikan dengan metode-metode pembelajaran supaya anak-anak lebih tertarik. Dan di luar itu kita tetap berkomunikasi selayaknya menjadi guru bila mana mereka ada kendala atau permasalahan, ataupun saya bisa menjadi teman yang baik untuk mendengarkan setiap permasalahan mereka dan juga membimbing mereka untuk hal-hal yang bisa yang mereka butuhkan pastinya. Terus berikutnya, apa ada interaksi antara siswa dan Ibu sebagai JGP dalam proses pembelajaran di kelasnya? Apakah ada interaksi? Oke, interaksi pasti ada tercipta antara guru dengan siswa selain dari pembelajaran, dan juga untuk memotivasi bagaimana cara mereka belajar dan cara mereka mengarahkan mereka dalam bertindak misalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, selama proses pembelajaran di kelas, apakah aksi nyata dalam penerapan dari filosofi KHD-nya, Bu? Di kelas penerapannya sebenarnya sangat penting dan sangat perlu sekali filosofi KHD, karena kita mulai dari banyak hal yang kita bisa tumbuhkan melalui misalkan kita bisa diawali dengan berdoa, bagaimana bersikap, bagaimana kita menyikapi segala sesuatu, hal-hal yang di luar pembelajaran tapi memang terkait dengan budi pekerti yang memang menjadi filosofi utama dari Ki Hajar Dewantara. Terus kemudian bagaimana siswa mempunyai harapan kepada Ibu sebagai JGP? Para siswa pastinya punya harapan kepada saya, berharap saya konsisten dengan filosofi KHD yang bisa saya terapkan, dan pastinya bukan hanya saya yang melakukan penerapan filosofi ini, para siswa juga berharap bahwa akan banyak rekan-rekan guru yang melakukan hal tersebut di dalam pembelajaran keseharian. Ini ada hubungannya dengan modul 1.1 dan 1.2. Apa pendapat rekan sejawat ketika Ibu meminta umpan balik mengenai praktek pembelajaran di kelas? Iya. Pada saat saya meminta umpan balik, mereka memberikan respon yang sangat baik karena mereka juga sangat tertarik bagaimana caranya menciptakan pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan para siswa. Namun tidak sedikit pula yang merasa bahwa hal itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, karena biasanya yang berpendapat ini adalah guru senior. Bagaimana Ibu meminta umpan balik kepada rekan sejawat? Cara saya meminta umpan baliknya adalah dengan saya sharing bersama tentang masalah apa sih yang kita hadapi di kelas, lalu ketika masalah itu keluar kita akan memasukkan dengan pandangan atau filosofi KHD untuk menyelesaikannya. Bagaimana tantangannya Ibu hadapi ketika meminta umpan balik kepada mereka? Ya, tantangannya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada yang mendukung, ada yang tidak. Tantangannya adalah kita akan mendengar beberapa kata-kata yang membuat kita seolah-olah hal yang kita lakukan adalah sia-sia. Tapi saya pikir tantangan tersebut kiranya bisa membangun kita bahwa bagaimana caranya menyelesaikan tantangan tersebut. Kemudian yang respon tersebut kan ada yang positif, ada yang negatif. Bagaimana Ibu menyikapi respon tersebut? Iya, kalau respon positif pasti kita akan senang dengan hal tersebut. Namun dengan adanya respon negatif yang kita dapatkan, justru itu membuat kita semakin mengevaluasi diri apa sih yang bisa kita buat untuk dapat mengubah respon negatif itu menjadi positif. Berikutnya yaitu modul 1.1 dan 1.2 yang merupakan umpan balik dari siswa. Bagaimana siswa melihat posisi Ibu dalam ekosistem belajar? Iya, jadi siswa melihat posisi saya sebagai dalam ekosistem pembelajar adalah sebagai salah satu narasumber di mana memberikan banyak pengetahuan kepada mereka, dan juga sebagai penuntun. Ternyata bukan hanya pengetahuan yang dibutuhkan, tapi juga banyak hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan seperti budi pekerti yang tertanam di dalam hati mereka yang harus kita luruskan sebagai pengajar. Apakah ada perubahan dari perubahan yang Ibu lakukan di dalam kelas?
Iya, pastinya ada perubahan. Siswa jadi merasa pembelajaran semakin menarik dan lebih nyaman dalam menyampaikan aspirasi mereka. Bagaimana mengembangkan cipta rasa dan rasa dari siswa ketika pembelajaran di kelas? Ya, cara mengembangkannya adalah ketika kita memberikan pembelajaran yang menarik sesuai dengan yang bisa mereka tangkap, sebenarnya itu akan menambah rasa ketertarikan mereka sehingga mereka lebih mau lagi, lebih menggali lagi potensi yang ada di dalam diri mereka. Bagaimana mereka melihat atau memposisikan umpan balik yang Ibu terima tadi dalam pengajaran yang dilakukan, termasuk perubahan yang menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara? Iya, ketika menerapkan seperti itu filosofi Ki Hajar Dewantara, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pembelajaran menjadi menarik, anak-anak menjadi lebih nyaman dan mereka lebih bisa mengeksplor diri mereka sehingga mereka lebih mengetahui arah kemana sih pembelajaran yang dimaksud. Berikutnya, bagaimana perasaan Ibu melihat teman balik tersebut? Perasaan saya sangat senang karena ternyata memang benar filosofi Ki Hajar Dewantara membawa kita mengajar juga secara nyaman dan juga menghasilkan pembelajaran yang nyaman. Tindak lanjutnya Ibu setelah melihat teman balik tersebut bagaimana? Tindak lanjut saya adalah saya harus terus konsisten melakukan atau merasakan dan menggunakan prinsip dari KHD ini sehingga menunjang pembelajaran yang ada. Ini adalah pertanyaan terakhir. Apa yang menarik dalam pendampingan hari ini? Yang menarik pada pendampingan kali ini adalah saya bisa bertanya langsung pada pengajar praktik, yaitu Pak Budi, tentang hal apa sih kendala yang saya hadapi selama sudah 1 bulan menjalani pelatihan. Terus apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki selama proses pendampingan pada hari ini? Yang sudah baik adalah sudah terlayani dengan baik secara ramah dan melakukannya dengan tepat waktu. Terima kasih banyak. Dan yang perlu diperbaiki adalah justru adanya dari saya bagaimana saya bisa menyelesaikan tugas-tugas portofolio digital ataupun lainnya secara tepat waktu. Oke. Terima kasih Bu ya. Sama-sama, Pak. Ya.